Om Swastiastu, Om Swastiastu. teman-teman Cahaya Terati Putih. Kali ini kita akan membuka podcast kita dengan tema bagaimana mengubah diri sendiri dan waktu untuk mengubah menjadi lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yang akan memberikan wejangan dan nasihat kepada kita, seorang pemuka agama. Beliau bernama Jero Mangkudarmayasa. Sebelumnya, perkenalkan saya Made Mei. Saya adalah Sekjen Cahaya Terati Putih. Dan sebelum kita mulai acara ini, mari kita minta beliau untuk memperkenalkan diri. Silakan dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya sebelum memberikan suatu pencerahan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Jero Mangkudarmayasa, berasal dari Saksari, Lombok ya. Jadi intinya saya datang ke sini adalah ingin menyampaikan apa yang dimaksud dengan waktu. Di dalam kehidupan manusia, ya, di dalam ajaran Hindu yang disebut dengan sandi kala. Sandi artinya itu keramat, kala adalah waktu. Jadi waktu yang sangat keramat. Jadi kita itu harus menghargai waktu dalam kehidupan manusia. Setiap insan manusia yang hidup di dunia tanpa dia mengenal dengan waktu, maka hidupnya dia tidak akan sukses. Karena dengan waktulah dia akan bisa beraktivasi dengan baik. Oleh sebab itu, jadi tema yang saya sampaikan sekarang adalah waktu. Waktu ya, waktu yang perlu kita waspadai di sini dalam kehidupan manusia. Yang pertama saya artikan adalah watak. Bagaimana watak manusia hidup di dunia ini? Itu watak ya. Jadi untuk bisa merubah watak manusia itu bukan orang lain atau sesama atau bapak, ibu dan lain sebagainya. Ya, tidak. Akan tetapi watak itu bisa dirubah adalah dengan dia sendiri atau dirinya sendiri yang bisa merubah yang disebut dengan watak. Terus yang kedua adalah A, ya. Waktu A, ya. A itu saya artikan adalah asal. Dari mana asal kita sebagai manusia hidup menginjakkan di ibu pertiwi ini atau di dunia ini. Asal kita supaya kita tahu, ya. Asal, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui asal kita? Kita harus mengikuti yang namanya spiritual. Ya, spiritual kebetulan di sini yang disebut dengan cahaya teratai putih. Kalau boleh saya artikan, cahaya artinya sinar, teratai artinya bunga, putih artinya suci. Kalau digabungkan adalah sinar bunga yang sangat suci. Untuk bisa menghasilkan tahu jati diri kita hidup dalam spiritual ini, maka disinilah tempat kita dibina oleh pembina kita, ya, dengan teratai di sini, teratai putih ini. Oleh sebab itu, ya saya lanjutkan dulu. Ya. Terus yang ketiga adalah K. K saya artikan adalah kewajiban. Bagaimana kewajiban manusia hidup di dunia ini? Kewajibannya, ya, kewajiban manusia hidup di dunia ini bagaimana? Ya, kita harus wajib berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Yang kedua, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, kita harus wajib berbakti kepada guru spiritual kita. Yang terakhir adalah kita wajib menghormati, bakti kepada semua yang lebih tua daripada kita. Maka di dalam kehidupan manusia itu wajib ukurnya harus kita berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah saya sebutkan tadi. Yang keempat adalah T. Ya. T itu saya artikan tujuan. Bagaimana tujuan hidup sebagai manusia?
tujuan hidup manusia otomatis setiap manusia mempunyai cita-cita. Ya kan? Setiap manusia otomatis akan mempunyai cita-cita. Bagaimana cita-citanya? Gitu. Bagaimana untuk bisa mendapatkan daripada kecapaiannya itu? Tercapai dengan cita-cita. Dengan adanya waktulah kita akan bisa mencapai daripada cita-cita itu. Yang terakhir adalah U. U yang saya artikan adalah utama. Utama. Ya, arti utama. Yang pertama, sebagai manusia yang hidup di dunia, di sini adalah waktu. Waktu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Makanya di dalam bahasa Hindu itu, ya, sandi kali. Sandi adalah keramat. Artinya, kali adalah waktu. Waktu yang sangat keramat perlu kita hargai. Makanya saya mengharapkan kepada cahaya pemirsa semua yang ada di komunitas ini untuk bisa namanya disiplin waktu, karena waktu menentukan segalanya. Tanpa waktu manusia tidak ada. Apapun gerakan manusia harus dia membutuhkan waktu. Sukses dan tidak suksesnya daripada manusia itu adalah waktu. Cukup dan terima kasih. Kelungkung samarepura, kirang rangkung guna sampure. Kerupuk wadah hingke, popot asapun hingke. Sinap titiangan untuk perang santi. Om Santi, Santi, Santi. Belum selesai, Juru Mangku. Jadi tadi paparannya bagus sekali tentang waktu ya. Ada W, ada A, ada K, ada T, dan U. Nah, sebelum saya bertanya lebih lanjut, ini teman-teman pemirsa ini ingin tahu ya. Sebelum jadi pemangku, Pak Jero Mangku Darmayasin niki apa namanya aktivitasnya atau pekerjaannya begitu. Oh, jadi mungkin pemirsa ingin tahu ya. Terima kasih kenapa memilih menjadi. Ya, terima kasih banyak. Jadi sebelum saya jadi pemangku, latar belakang saya itu adalah menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Saya bertugas di komando. Saya tugas di Jawa sebagai Kostrat. Yang sekarang komandan saya menjadi Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo. Itulah komandan saya dulu. Waktu saya masih dinas. Ya, gitu. Jadi kenapa saya bisa menjadi pemangku? Karena saya itu bukan karena merubah nasib, bukan. Karena saya itu bagaimana besok lusa kalau saya sudah dipanggil oleh beliau, disinilah saya menjadi pemangku untuk ngatur raya. Jadi seorang pemangku itu siap laya, siap payah, siap mayah. Itulah. Maya artinya jangan mengharapkan anunya orang. Kalau kita lapar beli sendiri. Jangan mengharapkan pemberian orang lain. Ya, itu Maya, ya, Maya dan Maya, ya. Itu yang sangat menarik sekali jabarannya, Juru Mangku. Nah, kita balik lagi ke topik untuk waktu nih, ini kan sangat luas nih. Betul. Bagaimana sih kalau orang yang menyia-nyiakan waktu menurut Juru Mangku, apakah masih bisa untuk mencapai cita-citanya? Kira-kira menurut pandangan Juru Mangku? Iya, kalau menurut pandangan saya sudah saya sampaikan, setiap insan manusia kalau sudah tidak disiplin dengan waktu, maka cita-citanya, tujuannya tidak akan tercapai. Karena setiap kegiatan manusia harus dia membutuhkan waktu. Dengan tanpa waktu, dengan tidak ada waktu yang dia, maka dia sia-sia. Untuk bisa menjadi pegawai tidak sekaligus jadi pegawai, walaupun toh ada yang mengangkat. Nah, semua itu pada intinya adalah karma. Bagaimana karma itu? Jadi kita tidak bisa, oh ini orang pintar, profesor, ini dan lain sebagainya. Tidak, ya. Karena dia belajar, karena dia disiplin waktu. Makanya dia bisa menjadi profesor. Begitu. Jadi waktu adalah kunci sangat penting semuanya ya? Di dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan. Nah, untuk Juru Mangku sendiri,
pembagian waktu sehari-hari itu bagaimana, kan ada sisi keluarga, untuk spiritual, yang efektif manajemen waktu menurut pengalaman Jero Mangku sendiri gimana? Ada nggak buat supaya bisa pemirsa ingin tahu gitu? Jadi untuk memanage waktu, makanya saya bilang disiplin waktu. Disiplin waktu. Sama dengan komunitas yang ada hadir ke sini. Dia harus disiplin waktu. Kalau tidak disiplin, maka sia-sia kita. Ya. Jadi pengalaman saya untuk bisa namanya mengatur waktu, kita harus tahu jam berapa kita harus tidur, jam berapa kita harus makan. Itu diatur. Ya. Harus diatur gitu. Ya. Apalagi saya seorang pemangku, kadang-kadang orang Mendadak suruh ya. mendadak, suruh ngantep, padahal kita belum makan. Nah, makanya itulah kita harus punya timing. Bagaimana kita bisa mengatur waktu? Nah, itu. Baru manusia itu akan bisa. Oh, saya harus begini. Dia akan bisa mencapai yang namanya cita-cita kalau kita disiplin waktu. Jadi sejatinya waktu adalah kunci kesuksesan. Betul, betul, betul. Kesuksesan. Tapi kan memang banyak pemirsa ini yang menyanyiakan waktu, ya. Jadi sebaiknya memang harus kita bisa manajemen waktu, gimana. Apalagi di orang yang sudah terjun di spiritual gitu ya. Kadang-kadang bangun tengah malam untuk japa dan sembahyang. Apakah itu bisa mengganggu tidak waktu menurut Mangkunya? Kalau orang sudah spiritual, terus dia harus bisa membagi waktunya, nggih? Ya. Gitu ya. Jadi intinya semua itu adalah kemauan. Sama dengan apa namanya kita naruh gula, pasti akan datang semut. Oke. Ya. Jadi di mana ada kemauan kita? Untuk apa? Jadi upaya mau jadi pegawai kan tes itu pasti. Ya. Itu tes. Nah itu diatur waktu belajar bagaimana, waktu sembahyang bagaimana, kita semua itu diatur di waktu. Nah oleh sebab itu saya mengharapkan kalau untuk mencapai suatu cita-cita, disiplinlah waktu, pasti sukses. Siapapun dia, Dijamin ya, dijamin. sukses ya. Kalau misalnya begini, banyak tradisi kita dalam sembahyang atau apa, waktunya tuh panjang sekali. Apakah memang benar seperti itu? Tidak sih, memang versinya kan masing-masing. Dan beliau juga mengerti lah gimana umatnya menghadap segala macam. Sebenarnya waktu singkat dan waktu panjang untuk menghadap khususnya ke beliau ini itu berhubungan atau berpengaruh apa tidak, Pak? Kalau menurut Pak, Tempatnya di mana dulu? contoh kita di Merajan atau Sanggah gitu, masing-masing ya. Apakah waktunya lama atau waktunya panjang itu sama-sama doanya sampai atau tergantung orang atau karma lagi gitu? Ya. Kunci yang terakhir tadi Oke. yang disebut dengan karma. Biar bagaimanapun kita memohon kepada beliau, tapi karmanya belum tercapai, maka di dalam kehidupan manusia, manusia lahir ke dunia ini adalah dosa. Ya, bagaimana saya bisa mengatakan dosa? Karena dia dilahirkan ke dunia. Ya. Makanya kunci utama di dalam ajaran Hindu adalah Trikaya Parisuddha. Berpikir yang baik, Oke. berbicara yang baik, Oke. berbuat yang baik. Oke. Kalau itu sudah kita lakukan, astungkare, semua rekan teman akan senang pada kita. Berkaitan yang ditanyakan tadi masalah menghadap kepada beliau. Oke. Ya, nah yang utama sebenarnya banyak rekan-rekan atau teman-teman kita, baik tidak ada dupa, tidak ada, tidak sebenarnya. Jadi kuncinya adalah 3 huruf yang perlu dikuasai. TIB. Apa nih? T artinya tulus, I artinya ikhlas, B artinya bakti. Tidak perlu ada syaratnya seperti itu. Yang penting 3 itulah. Penjabarannya bagaimana? Nah, kita memohon kepada beliau. Tulus,
ketulusan kita bagaimana? Kadang-kadang Setengah-setengah ya. setengah-setengah kita, wih nanti keluar dan lain sebagainya, nggak ada artinya. Ya. Makanya saya harapkan ketulusan, keikhlasan, dan bakti itu harus kita balance. Baru kita akan menemukan yang namanya bagaimana sih diri kita. Yang kedua tadi kan, yang sudah saya katakan, yang kedua waktu itu, Ya. asal Asal. manusia kita tak tahu. Nah, untuk bisa mengetahui asal kita, jati diri kita itu perlu namanya masuk yang namanya Cahaya terakhir. cerah, cahaya terhadap putih. Berarti Di sinilah, ya, di sinilah dibina. Ya. Jangan kita datang ke sini rame-rame Ya. ngomong-ngomong Buang-buang waktu ya. waktu sia-sia. Makanya saya harapkan kepada komunitas cahaya terhadap putih, Pemirsa sekalian. komunitas semua, jangan sampai kita itu siakan waktu. Kalau sudah dikatakan pembina jam 8, ya sebelum jam 8 dah kita datang. Itu loh. Karena manfaatnya untuk Ya, kita juga ya. sekali ya, karena ada kloter kedua. Juga kita bisa istirahat. Oh iya. Ya, itu penting. Manajemen waktu. Manajemen waktu. Makanya intinya di sini adalah disiplin waktu. Ya. Disiplin. Maka manusia itu akan sukses. Yakin, percaya, buktikan sendiri. Kadang-kadang ada peribahasa waktu adalah uang. Ya, Benar ya? Krismani, ya. Orang barat aja bisa mengetahui itu. Time is money. Ya, Katanya juga itu ada. kan berbisnis. Ya, Loh, kita ini kan kerohanian, bisa spiritual. diaplikasikan. Iya, diaplikasikan seperti itu. Tanpa dia pakai waktu, masa dia bisa? Hmm. Ya, makanya intinya manusia itu harus disiplin waktu. Karena katanya kalau tidak bangun pagi pun kan waktu Ya. rezekinya dipatok ayam. Iya, katanya. dipatok ayam duluan. Hmm. Itu. Ya, kiasan-kiasan kata itu. Gitu-gitu. Ya. Terus selama Jero Mangku menjadi Mangku saat ini, apa kesan-kesannya Niki? Apakah ada, oh tadi kan kita harus ikhlas segala macam, adakah melihat umat sekarang, apa namanya kedepannya Mangku mau seperti apa, ingin gimana idealnya umat kita dan pemerintah terhadap sulingih-sulingih kita gitu. Ya. Ada nggak harapannya apa ya? Ya, kalau Sulinggi seorang pemangku itu topenya jauh. Ya, jauh. Karena beliau adalah yang mewinteni kita sebagai pemangku supaya kita bisa mendapatkan jalan yang benar. Intinya itu mencari kesucian. Untuk hal-hal yang dulu kita lupa. Jadi seorang suling itu sudah jauh berbeda dia. Oh, Jauh. Mangku saya tidak tahu Ya. masalah itu. Itu. Jadi mungkin kedepannya kan kayak zaman dulu kan semua pemangku, pendeta, sulinggih itu kan disupport sama agung lah zaman dulu. Jadi lebih sejahtera lah kita lihat. Nah sekarang kan susah kadang-kadang umat kita berkembang karena memang kita harus makanya yang tadi balik lagi kita harus ikhlas benar ya untuk menjadi pemangku yang kayak tadi siap layah Ngayah, ngayah Maya. Maya. Jadi sebelum siap itu jangan coba-coba ya Pak. Ya gimana? Harus dipikirkan dulu. Pikirkan 2 kali, Ya. 3 kali malah ya. Pikirkan dulu. Dan itu balik lagi ke masalah merubah diri sendiri dengan manajemen waktu Niki itu sangat menarik aku. Tapi kadang-kadang orang dia bilang dengan alasannya saya tidak ada waktu. Bagaimana sih supaya kita tepat janji satya padahal di Satya wacana. ya, kan tepat janji itu. Nah kadang-kadang ada hal lain, ternyata dia sudah janji dengan ini waktu dan ini, apakah bisa kita cancel atau tetap kita janji pertama? Nah menurut Mangkunya gimana ini? Ya, seperti tadi contoh ya rekan kita janjinya jam 8 karena ada gangguan di jalan,
hujan, rame, dan lain sebagainya. Makanya itulah yang disebut menit waktu. Janji jam 8, kita berangkat setengah 8. Tidak memikirkan ada gangguan apa enggak di jalan. Kita harus pikirkan itu. Jadi harus tepat waktu. Makanya saya bilang, didasari dengan disiplin waktu. Kalau sudah disiplin waktu, saya yakin semua itu, cita-cita itu, tujuan itu akan tercapai dengan baik. Oke, berarti kita kalau sudah janji, kita tepati dulu janji itu, baru yang lain bisa kita tolak ya. Iya, itu namanya sate wacana. Jadi kan untuk orang awam nih, mungkin Pak Mangku karena dasarnya adalah seorang militer, bisa disiplin waktu. Apakah kita yang tidak militer bisa melatih disiplin waktu itu apa aja sih? Bisa. Contoh-contohnya gitu, cara hal kecil. Jadi contoh kecil, kuncinya cuma satu, Ya. Jeruk, ya, kemauan. Kemauan diri. Ya, kalau di sini tidak ada kemauan, janji-janji toh. Katanya Bapak Presiden kita omong-omong, tidak bisa. Tidak. Jadi untuk bisa contoh yang kecil itu, marilah kita belajar disiplin waktu. Loh kita tahu besok kita mau sekolah, begadang sampai malam, larut malam. Pasti. Ya, itulah makanya saya Kesadaran ya. kasih disiplin waktu. Kuncinya itu disiplin waktu. Yakin? Selain itu ada cara untuk lebih disiplin gitu. Yuk, kembali ke diri sendiri. Watak. Mau tidak berubah ya. Ya, itu larinya ke watak yang nomor tadi, waktu. W pertama itu, watak. Watak seseorang tidak bisa dirubah oleh orang lain kecuali dia sendiri. Berhasil dan tidak berhasilnya orang itu tergantung dia, tergantung daripada karma. Kadang-kadang orang nunggu jatuh dulu baru berubah. Nah, Kayak gitu. itu keliru ya. Ya kan? Kadang-kadang wah nanti deh. Akhirnya kena sesuatu musibah, dia berubah. Baru ingat ke Tuhan. Iya. Di sesudah Ya. Allah besar. Jadi sebaiknya jangan terjadi itu. Kita diri W pertama itu ya. Ya. Kita Watak. harus watak, kita harus berubah. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan mengenai bahasan kita malam ini, waktu ini Ki, Jermangku. Ya, pada intinya kita sebagai manusia, saya mengharapkan kepada semua komunitas Cahaya Teratai Putih ini Dan pemirsa semua. dan pemirsa semua kebetulan yang ada di sini, marilah kita belajar yang namanya disiplin waktu. Dengan disiplin waktulah kita bisa sukses, bisa menjadi orang yang berguna untuk masyarakat. Jangan dunia, jauh ya, untuk masyarakat sekitar atau sekitar kita atau keluarga kita. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Nah, pada landasannya adalah disiplin waktu. Kunci utama kehidupan manusia, apapun yang digerakkan oleh manusia, dia perlu waktu. Tanpa waktu, sia-sia. Tidak ada artinya. Sama orang datang sini mengikuti daripada spiritual, Cahaya Teratai Putih. Disinilah tempat penggunaan kita. Supaya kita tahu asal mula kita sebagai manusia. Disinilah baru akan tahu. Oh, mungkin dulu jeronya menjadi patih di sana di Majapahit. Kita tidak tahu. Keberapa kita inkarnasi, kita tidak tahu. Nah, untuk bisa mencapai itu, marilah kita bergabung di Cahaya Teratai Putih. Terima kasih Jermangku atas paparan yang luar biasa malam ini. Jadi pemirsa dan teman-teman Cahaya Teratai Putih, waktu adalah hal yang paling utama dalam merubah kehidupan untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan secara dunia maupun spiritual. Bukan gitu Jermangku nge? Dan kita harus, tidak ada yang bisa merubah waktu ataupun nasib kita selain diri kita sendiri. Dari W pertama yang beliau jabarkan tadi. Nah, untuk kedepannya mari kita bersama-sama selalu disiplin waktu. Kalau ada janji mohon ditepati.
Kalau misalnya tahu besok ada sesuatu urgent, kita pilih yang penting, dan dari yang ada yang penting, ada yang terpenting. Mari kita yang terpenting. Terima kasih. Sebelum kami tutup, mari kita akan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.